Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu adik-adik? Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang listrik dinamis. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama tentang energi listrik. Jika kalian membahas tentang listrik, maka tidak bisa lepas dari sumber arus. Misalnya baterai, akumulator, atau generator PLN. Sumber arus listrik itu sering juga disebut sumber tegangan dan sebenarnya merupakan sumber energi. Energinya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Berikut contoh alat yang membutuhkan energi listrik. Ada laptop, kemudian ada HP, dan jam tangan, dan jam dinding. Energi listrik secara matematis dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. W sama dengan Q kali V, di mana Q itu adalah sama dengan I kali T, sehingga dapat ditulis juga dengan persamaan W sama dengan I kali T kali V, atau W sama dengan Fit. Menurut hukum Ohm bahwa V itu sama dengan I kali R, maka rumus energi listrik dapat juga ditulis sebagai berikut. W sama dengan I kali R kali I kali T, atau disingkat dengan irit, atau boleh juga ditulis dengan W sama dengan I kuadrat kali R kali T, di mana W adalah energi listrik yang diserap hambatan dengan satuan joule, V sama dengan beda potensial ujung-ujung hambatan dengan satuan volt, I sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan atau dengan satuan ampere, R hambatan listrik, dan T adalah waktu alir, satuannya sekon. Kemudian daya listrik. Bila Anda memperhatikan sebuah lampu yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka tidak berapa lama kemudian akan menjadi panas. Hal ini terjadi karena adanya usaha untuk memindahkan muatan listrik setiap saat pada rangkaian listrik yang besarnya sama dengan energi listrik yang diubah menjadi energi kalor. Besarnya energi setiap satuan waktu disebut dengan daya listrik, atau secara matematis dapat ditulis P sama dengan W per T, atau daya sama dengan energi per waktu. Nah, sekarang coba kalian tuliskan 3 rumus lainnya dari daya listrik. Nah, ini ada beberapa contoh soal tentang energi listrik. Silakan dipahami sendiri ya, diperhatikan baik-baik, kemudian boleh dicoba di kertas masing-masing ya, silakan ya. Kemudian ini ada lagi contoh kedua tentang menghitung daya listrik ya, silakan dipahami sendiri, kemudian bisa dicoba di kertas kalian masing-masing. Selanjutnya, kita pasti di rumah menggunakan listrik kan? Nah, bagaimana menghitung biaya pemakaian listrik di rumah? Pemakaian alat listrik di rumah-rumah dirangkai secara paralel. Hal ini diharapkan agar tegangan yang melalui alat-alat tersebut besarnya sama. Untuk menghitung besar energi listrik yang digunakan pada suatu rumah, PLN memasang alat yang disebut dengan istilah kWh meter atau kilowatt horse meter, atau meteran listrik istilah kita. 1 kWh didefinisikan sebagai daya sebesar 1000 watt yang digunakan selama 1 jam. Jadi persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Energi yang digunakan atau kWh dalam satuan kWh itu sama dengan daya dalam satuan kilowatt dikali waktu dalam satuan jam. Sedangkan biaya yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Biaya sama dengan jumlah energi yang digunakan dikali biaya per kWh. Nah, selanjutnya ini adalah satu contoh bagaimana kita menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian listrik. Silakan dipahami sendiri, kemudian dicoba di kertas kalian masing-masing ya.
Oke adik-adik, setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, selanjutnya Pak Guru memberikan kalian tugas, ya. Ada tugas akhir untuk materi listrik dinamis ini. Silakan dikerjakan tugas ini di buku masing-masing. Kemudian hasil pekerjaan kalian foto, kemudian kalian kirim pada link yang Pak Guru telah sediakan. Kemudian jangan lupa, minggu kemarin ada tugas juga, berapa nomor itu? 3 nomor, ya. Silakan dikerjakan, kemudian difoto, dan selanjutnya juga dikirim pada link yang telah Pak Guru berikan minggu kemarin. Ya, saya lihat beberapa siswa masih belum mengirim tugas tersebut. Jadi yang tidak mengirim berarti tidak ada nilai untuk tugas keduanya. Jadi saya tunggu untuk tugas kedua sampai nanti malam jam 10. Untuk tugas yang ini saya beri waktu sampai hari Rabu minggu depan. Ya, silakan kalian kerjakan dengan santai, dengan gembira, ya. Nah, kemudian tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.